Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman perawat? Hari ini kita akan belajar lagi tentang manajemen resiko K3 di luar gedung rumah sakit. Sebelumnya kita belajar dulu apa sih manajemen resiko, ya. Manajemen resiko adalah proses pengukuran atau penilaian resiko serta pengembangan strategi pengelolaannya. Namanya manajemen ya, berarti memanage atau mengukur, menilai resiko serta pengembangan strategi untuk bisa mengelolanya. Kemudian manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagai suatu ilmu perilaku yang mencakup aspek sosial, spiritual yang tidak lepas dari tanggung jawab keselamatan kesehatan kerja, baik dari segi perencanaan maupun pengambilan keputusan dan organisasi sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Jadi bisa disimpulkan bahwa manajemen K3 itu adalah suatu perencanaan, kemudian pengambilan keputusan di dalam organisasi sehingga meminimalkan terjadinya kecelakaan kerja. Asas manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu asas yang rasional untuk memanajemen keselamatan dan kecelakaan kerja harus mencakup kenyataan bahwa baik perencanaan maupun keputusan-keputusan manajerial dan organisasi keseluruhannya tidak terlepas dari manusia dan lingkungan kerja. Kemudian, manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada dasarnya mencari dan mencakup kelemahan operasional yang memungkinkan terjadinya kecelakaan. Jadi, asesmen manajemen K3 itu tidak lepas dari manusianya dan lingkungan kerjanya, ya. Faktor resiko K3 di luar gedung rumah sakit. Jadi, di luar rumah sakit berpotensi juga untuk terjadinya kecelakaan kerja, ya. Jadi, kita lihat satu persatu. Apa yang bisa menyebabkan kesehatan keselamatan kerja di luar gedung rumah sakit apa aja? Yang pertama adalah ruangan, bangunan, dan halaman, ya. Seluruh ruangan atau unit bangunan dan halaman di sekitar rumah sakit itu harus ada batas atau pagarnya ya. Jadi suatu rumah sakit itu harus ada pagarnya ya. Kemudian kenapa harus ada pagarnya? Ini yang kedua ya. Sehingga orang lain atau binatang tidak mudah masuk dan keluar dengan bebas gitu ya. Kemudian yang ketiga, lingkungan rumah sakit harus bebas dari banjir ya. Jadi kalau rumah sakit sering terkena banjir, misalnya dia berada di pinggir dari kali misalnya, nah itu harus direlokasi atau dipindahkan. Kenapa? Karena nanti hujan sedikit atau hujan yang berlebih, airnya meluap, ruangan-ruangan yang ada di rumah sakit kebanjiran, tentu saja itu mengganggu dalam proses penyembuhan pasien yang ada di ruangan atau di rumah sakit itu. Jadi harus bebas dari banjir ya. Kemudian yang keempat, lingkungan rumah sakit harus bebas dari asap rokok. Ya, kenapa? Karena di rumah sakit kan banyak pasien-pasien. Kalau pasiennya asma atau pasiennya memang sudah ada penyakit paru-paru, ada asap rokok, ya tambah sakit. Ya, makanya harus bebas dari asap rokok, tidak berdebu dan tidak becek atau tidak ada genangan air gitu ya. Kemudian yang kelima pencahayaan. Jadi pencahayaan di rumah sakit, misalnya di lorong-lorong rumah sakit ya, itu diharapkan pencahayaannya cukup sehingga nanti pada saat pasien atau keluarga pasien atau perawat atau tenaga kesehatan yang lain lewat di sana tidak bisa menimbulkan bahaya atau tidak menimbulkan bahaya. Kalau gelap atau remang-remang misalnya
siang atau malam gitu karena pencahayaan lampunya kurang, itu membahayakan. Yang harusnya misalnya dia, lantainya turun dikit, kalau nggak terang bisa pasien atau tenaga kesehatan lain, bahkan pasiennya atau keluarga pasien bisa jatuh ya. Kemudian kebisingan. Nah, rumah sakit juga harus terbebas dari bising. Jangan sampai eh, banyak suara-suara, misalnya suara bising atau suara orang bekerja, bekerja bangunan atau apa. Nah, itu dihindari atau diminimalkan ya, karena kebisingan itu bisa mengganggu untuk proses penyembuhan pasien. Kemudian apalagi? Kebersihan. Kebersihan halaman rumah sakit itu juga harus diperhatikan. Kenapa? Karena halaman yang tidak bersih atau eh, tidak higienis itu menyebabkan mudah terjadinya infeksi gitu ya. Kemudian saluran air limbah ya. Jadi saluran air limbah terutama ini yang di luar rumah sakit ya, itu harus baik, pengelolaan air limbahnya juga harus baik. Kemudian luas lahan bangunan dan halaman harus disesuaikan dengan luas lahan keseluruhan ya. Jadi jangan rumah sakitnya yang lebar tetapi untuk parkirnya itu tidak memadai gitu ya. Jadi harus disesuaikan antara luas bangunan rumah sakit dengan luas parkirnya gitu. Nah ini sekalian di halaman 10 ya. Kemudian di tempat parkir, di halaman-halaman, di ruang tunggu di luar rumah sakit yang berpotensi untuk menghasilkan sampah itu disediakan kotak sampah atau tempat pembuangan sampah ya. Kemudian lingkungan, ruangan, dan bangunan rumah sakit harus selalu dalam keadaan bersih dan tersedia fasilitas sanitasi secara kualitas dan kuantitasnya. Jadi misalnya tempat cuci tangannya harus memadai dan harus cukup ya. Kemudian air bersihnya juga harus memadai, harus cukup. Kamar mandi gitu ya. Toilet itu perlu diperhatikan. Kemudian jalur lalu lintas pejalan kaki dan jalur kendaraan harus dipisahkan. Jadi kalau untuk pejalan kakinya dipisahkan, untuk jalur kendaraannya juga dipisahkan sehingga pada saat kendaraan lewat, pejalan kakinya tidak terganggu. Begitu juga sebaliknya. Untuk pejalan kaki itu harus lebar, tidak licin ya. Kemudian bisa digunakan untuk pasien-pasien yang disabilitas atau penyandang cacat gitu ya. Kemudian ada rambu-rambunya, misalnya ini mau ke arah mana, yang ini mau ke ruangan mana gitu ya. Diharapkan ada rambu-rambu itu. Kemudian jalur kendaraan. Jalur kendaraan juga harus cukup lebar ya. Kemudian konstruksinya harus kuat, tidak berlubang dan drainasenya baik. Dan tidak terlalu banyak polisi tidurnya karena itu akan mengganggu jalannya kendaraan. Kemudian ketetapan yang diatur oleh the Environment Protection itu mendefinisikan polutan adalah limbah padat dibuang ke tanah, limbah cair dibuang ke tanah dan saluran air, kemudian dibuang ke atmosfer bising dalam komunitas masyarakat. Limbah terkendali itu contohnya adalah limbah rumah tangga, limbah industri, dan limbah usaha domestik. Kemudian limbah khusus. Limbah khusus ini adalah limbah terkendali yang berbahaya sehingga membutuhkan prosedur pembuangan khusus. Contoh ya, kalau di rumah sakit itu kan ada bekas injeksi atau bekas suntikan, kemudian ada bekas obat. Nah, yang seperti itu masuk dalam limbah khusus sehingga dia itu perlu pengendalian khusus untuk pembuangannya ya. Yang dikatakan limbah berbahaya itu apa sih? Biasanya limbahnya mudah menyala
ya. Kalau kena panas sedikit ataupun kena percikan api sedikit, dia mudah menyala atau mudah terbakar. Kemudian iritan atau mudah mengiritasi gitu ya. Kemudian berbahaya, beracun, karsigonik, korosif. Korosif itu maksudnya mudah untuk ini ya, membuat karat ya. Kemudian produk obat-obat yang hanya diresepkan. Jadi ini adalah termasuk dari kriteria limbah yang berbahaya. Kemudian alur penanganan limbah berbahaya. Kalau limbah berbahaya itu mulai dari pengirimannya itu ya, itu harus tertutup, kemudian harus dibungkus, pengangkutannya juga harus baik, jangan sampai penutup atau plastiknya robek. Yang menerima juga harus hati-hati karena itu adalah limbah berbahaya sampai dengan akhirnya nanti dimusnahkan seperti itu ya. Nah, itu saja teman-teman materi manajemen resiko di luar rumah sakit kali ini. Apabila dirasa materi ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Share ke teman-teman yang lain ya. Assalamualaikum.